Hai teman-teman, kembali lagi bersama Santi Z Rider. Kali ini aku bersama dengan teman-teman dari Kawasaki Z Owner Indonesia Region Depok. Dalam rangka anniversary ke-11, jadi Kazoi mengadakan Jambore Nasional di Bali. Nah, mumpung kita riding ke Bali, kita mau jalan-jalan juga nih ke pulau-pulau sekitarnya, seperti teman-teman ada yang beberapa ke Lombok dan aku sendiri mau ke Sape, Sumbawa. Kebetulan kalau dari region Depok kita pesertanya paling banyak nih, ada sekitar 26 orang. Tapi gak semuanya berbarengan karena mungkin kesempatan dan waktunya tuh berbeda-beda ya masing-masing. Nah, kebetulan aku ikut tim yang naik sleeper bus ke Banyuwangi, sementara itu motor kita di towing. Setelah menempuh perjalanan naik sleeper bus itu sekitar 17-18 jam, kami sampai di Banyuwangi itu sudah subuh. Ada juga nih dua teman riding yang berdua, mereka riding dari Jakarta dan akhirnya tikum di Banyuwangi, join sama kita. Angkat topi deh buat mereka, gila. Selama 24 jam mereka riding non-stop dari Jakarta sampai Banyuwangi, yang akhirnya nyusul kita. Gila. Kita langsung lanjut nyebrang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Setelah rapiin motor kita dan packing dan juga bebersih di pom bensin tempat tikum. By the way, aku ada pengalaman nih pesen tiket kapal melalui online dengan aplikasi Verizi. Ternyata kalau kita grup besar gitu butuh akun yang macam-macam ya, karena satu akun Verizi itu hanya bisa untuk 3 kali pesan. Jadi kalau kita grup besar itu better kayaknya beli onsite deh, bukan di loketnya, karena kan kita harus pesan online. Tapi di sekitar pelabuhan itu banyak yang jasa-jasa menjual tiket gitu, kita bisa langsung pesan aja ya, selisih sekitar 5.000 sampai 10.000 oke lah, daripada ribet. Sampai Gilimanuk kita sekitar jam 10 pagi, kemudian langsung gas. Kita ambil jalur utara karena menghindari keramaian lalu lintas dan juga pengen mampir ke Lovina. Di jalur ini kita juga melintasi Taman Nasional Bali Barat yang terletak di bagian barat dari Pulau Bali. Taman Nasional ini luasnya 19.000 hektar, terdiri dari kawasan perairan dan juga hutan. Dia nih kawasan konservasi yang dikelola oleh Taman Nasional Bali Barat. Ternyata di Taman Nasional ini adalah habitat dari gunung berapi dan juga ada 160 spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungin. Kayak ada banteng, rusa, lutung, kalong, dan juga beberapa burung. Di taman ini kita bisa menemukan satu-satunya endemik yang hampir punah, yaitu jalak Bali. Ini adalah habitat aslinya. Kita riding santai aja di sini sambil menikmati jalan yang mulus banget dan cenderung sepi ya. Gas. Nah, yang pakai IR6 ini adalah Om Yuto ya. Motornya kencang banget, tapi doi sabar banget ya. Barengan sama kita terutama gue nih yang pakai versi 2,5. Nah, kalau yang IR6 hijau itu Ombang dan boncengernya Tante Yeni. Wah, salut deh sama tante yang bonceng motor sport. Gua aja kalau bawa motor sport tuh pegel banget. Gimana kalau bonceng ya? Wah, salut.
Nah, RC kita kali ini adalah Om Kelik. Beliau pakai CRF Rally. Sabar banget dia, soalnya sering gue omel-omelin ya. Pasal 1 dalam dunia perturingan, RC selalu salah. Maafkan mak-mak bawel ini ya. Yang penting requestnya untuk jangan ketinggalan ngambil video terpenuhi. Siap. Oke, lanjut yang pakai Forza ini adalah Om Irwan, kemudian disusul sama Om Aden dan Tante Hilda nih, kapelan yang paling romantis. Terus ini ada Om Wijil, keren banget nih, motor Z 2,5-nya udah disulap jadi model yang keren banget ya pokoknya. Nah, kalau ini yang pakai Z adalah Om Rizky, rider Gemoy. Dia juga bawa couple tapi nyusul di Bali naik pesawat. Akan jalan-jalan dulu bareng kita ke Lombok. Nah, ini adalah Om Kerry, dan terakhir yang jadi sweepernya nih adalah Om Irawan. Om Irawan sama Om Wijil tuh yang riding dari Jakarta. Gila, mereka tuh belum tidur men. Di rombongan ini juga ada yang pakai Versys 2,5 kayak aku nih, Om Hari namanya. Terus satu lagi yang pakai Z hijau, bojoku mana ya? Rencananya nanti kita akan makan siang tuh di daerah Danau Tamblingan atau Bedugul ya, karena tadi selepas dari sleeper bus itu pagi hari kita sudah pesen nasi tempong, nasi khasnya Banyuwangi. Jadi kalau nasi tempong itu emang nasi sama lauk ya, lauknya tuh ada ayam atau ikan, ada ikan wader ya yang kita pesen juga tuh kayak ikan teri gitu, dan yang khas itu adalah disajikan dengan lalapan, rebusan daun-daunan, dan juga yang gak kalah pentingnya tuh adalah sambal tempong yang maknyos. Jalur utara Pulau Bali ini nih emang khasnya adalah jalannya rada sepi ya, dan jalannya mulus dengan tikungan yang lebar-lebar, jadi aman nih kalau kita mau ngebut sengebut-ngebutnya. Asal hati-hati aja sama akamsi ya. Di beberapa spot kita juga bisa temukan ada beberapa kera ya di pinggir jalan, jadi pemandangannya unik juga ya. Wah, kebetulan banget nih kita bisa menyaksikan ada rombongan upacara adat yang melintas di tengah jalan. Jadi jangan arogan, kita hormati kebudayaan khas Bali ini, dan tentu saja dengan sopan kita melintasi, jangan ada yang blar-blar, oke? Bulan September ini emang lagi penghujungnya musim panas ya, jadi matahari kayak ada 5 nih rasanya di Bali. Aku sengaja nggak pakai jaket, tapi jangan khawatir, tetap safety karena aku pakai inner yang ada deckernya guys. Nah, kalau kita udah lihat garis pantai di jalur Pantura ini dia nih spot yang paling favorit banget karena keren banget view-nya. Selain lihat pantai yang biru, di sebelah kanan kita adalah tebing dan juga ada pura. Jadi unik banget kan guys.
Akhirnya sampai juga nih kita istirahat di Pantai Lovina. Pantai Lovina adalah pesisir pantai yang terletak di 9 km sebelah barat kota Singaraja. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Wisatawan banyak yang tertarik untuk berkunjung ke sini karena sangat unik sekali. Selain pantainya cantik, di kawasan ini terkenal dengan lumba-lumba. Jadi kalau kita mau lihat lumba-lumba tuh kita harus berangkat subuh-subuh gitu naik perahu jukung dan agak ke tengah ya, dan akan ada lumba-lumba yang saling berkejaran. Wah, keren banget deh. Selain pertunjukan lumba-lumba, daerah sini juga terkenal dengan snorkeling. Perlu ekstra hati-hati sih karena meskipun lautnya terlihat tenang, tapi arusnya lumayan menghanyutkan. Setelah puas mengabadikan momen di Pantai Lovina yang cantik, kita meneruskan perjalanan ke Danau Tamblingan dan juga makan siang di daerah Bedugul. Dari Bedugul kita langsung gas ke Padangbae karena tujuan kita hari ini kita harus sampai di Kota Mataram untuk bisa eksplor ke destinasi selanjutnya. Bedugul ini adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal di Bali. Letaknya di danau-danau dan juga pegunungan yang hawanya sejuk. Ada 3 danau yang mengelilingi daerah Bedugul ini, yaitu Danau Beratan, Buyan, dan Tamblingan. Nah, kalau tempat wisata utamanya di Bedugul ini adalah Pura Ulun Danu. Waktu cari makan siang tadi lumayan sulit ya, karena kita mayoritas muslim. Jadi kita cari rumah makan yang memang tidak menyajikan makanan non halal. Akhirnya ketemu ayam taliwang di depan wisata Bedugul, dan ginilah kalau udah kekenyangan ngantuk deh.
Kita mah emang gitu orangnya, kalau udah ketemu jalan raya lebar, udah deh kalap deh, kita gaspol, bodo amat, bubar-bubar. Akhirnya kita sampai juga di Padang Bay tepat pada waktunya karena memang kita incar kapal yang jalan jam 4.30. Supaya cepat kita beli tiket on the spot aja di beberapa kios yang jual jasa untuk pembelian tiket langsung. Tiket kapal dari Padang Bay ke Lembar itu untuk dewasa, untuk penumpangnya ya itu 65.000, dan untuk motor aku nih masuknya golongan 2 ya, itu 169.000. Kalau lama penyeberangan ke Lombok ini sih normalnya sekitar 4 jam ya atau 5 jam. Tapi biasanya tuh lamanya adalah menunggu giliran kapal. Kapal sih kita di sini 24 jam ya, tapi jalannya itu sekitar 2 jam sekali baru ada. Di Padang Bay ini bergabung juga rekan Kazoy Depok lainnya, ada 2 orang ya. Jadi Om Agus dan Om William yang riding juga dari Jakarta namun dalam waktu yang berbeda, dan kita tikung di sini. Jadi makin rame nih, asik. Rencananya mayoritas dari kita itu akan explore di Lombok. Sedangkan aku, Papap dan juga salah satu rekan Om Kelik ya, kita akan riding ke Sumbawa. Jadi nyebrang 1 kali lagi nanti. Kalau di pelabuhan Padang Bay ini selain melayani penyeberangan dari Bali ke Lombok, juga ada penyeberangan ke beberapa pulau yang dekat dengan Bali seperti Nusa Lembongan dan juga Nusa Penida. Kalau nggak salah sih sekitar 2 jam dari sini. Ini kebetulan banget nih, beruntung kita datang tepat pada waktunya. Jadi nggak menunggu lama, kita langsung naik ke kapal. Karena perjalanan penyeberangan ini memakan waktu cukup lama ya, sekitar 5 jam. Jadi kita pastikan juga posisi motor dalam kapal itu benar-benar tidak goyah ya. Jadi kayak misalnya motorku nih ada standar 2, aku standar 2, dan juga kalau ada pengait itu kita bisa kaitkan di besi-besi yang ada di sekitar kapal. Karena pernah ada kejadian nih, salah satu temanku tuh karena ombaknya kadang tak menentu ya, di sini bisa kalau lagi ombaknya tinggi tuh kapal goyang banget. Nah motornya tuh sampai rubuh dan kena segitiganya. Aduh, langsung berantakan kan. Kita tuh nggak bisa pilih-pilih kapal sih ya. Kadang beruntung dapat yang enak, kadang yang kecil atau yang besar gitu ya. Jadi tergantung keberuntungan kita aja. Tapi kalau misalnya kalian mau istirahat tiduran tuh, kadang ada abang-abang yang menyewakan kasur ya, kasur tipis gitu sih, di dalam satu ruangan khusus ber-AC, jadi bisa istirahat. Jangan lupa bawa juga perbekalan, air minum dan snack untuk mengisi kejenuhan selama perjalanan. Ketika kapal mulai berlayar dari atas dek kapal ini, pemandangannya aduh keren banget, apalagi matahari mulai tenggelam nih, jadi pencahayaan juga bagus, view-nya sunset keren.
kapal dari Padang Bay mau ke Lembar. Cuaca bagus banget hari ini dan kita tadi udah ngebut sengebut-ngebutnya untuk bisa dapetin kapal yang jalannya tuh jam 4.30 gitu ya. Jadi mepet banget. Tapi akhirnya telat juga sih. Sekarang udah mau jam 5, kapalnya barunya mau jalan. Oke? Sampai di pelabuhan Lembar ini sudah jam 10 malam dan kita rencanakan untuk menginap di Kota Mataram. Jaraknya tuh sekitar 30 menit dari pelabuhan. Ketika bersandar tadi langsung Papa tuh pesan GoFood untuk diantarkan ke hotel supaya kita tidak makan waktu lagi untuk cari-cari makanan. Ternyata di Kota Mataram pun banyak tersedia rumah makan yang masih tersedia 24 jam. Asik. Kota Mataram merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena Pulau Lombok ini merupakan salah satu destinasi wisata internasional, jadi mencari penginapan itu sangat mudah sekali ya. Mulai dari hotel bintang 5 sampai hotel melati pun ada di sini. Jadi tidak sulit bagi kita untuk mencari penginapan yang budget karena kita hanya singkat saja tidur dan kemudian besok hari akan melanjutkan perjalanan. Kalau wisata alam di Pulau Lombok ini tempatnya sangat eksotis ya. Dari Kota Mataram kalau menuju wisata tempat lainnya tuh cukup dekat kemana-mana. Seperti yang terkenal itu ada Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kute, Pantai Ambanan. Ada juga pesona gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia lah, yaitu Rinjani. Nah kalau ke Lombok harus banget ya kalian tuh melintasi Sembalun. Dia tuh kaki bukitnya Gunung Rinjani yang wah pemandangannya amazing banget. Kalau soal kuliner, Pulau Lombok ini yang khas adalah ayam taliwang, beberuk terong, sate bulayak, plecing kangkung, nasi balap puyung, terus ares, ada sate Tanjung, ada macam-macam deh, pokoknya serba pedas. Aduh, aku tuh suka banget ya. Di Jakarta juga ada beberapa restoran khas ayam taliwang yang jadi langganan aku. Aduh, enak banget deh kalau inget sambelnya sama beberuk terongnya. Langsung lapar. Di malam hari ini kami melintasi jalan antara Lembar ke Mataram. Jalanannya cukup lebar dan sepi ya, tapi aktivitas masyarakat sini masih banyak juga ya, padahal ini sudah menjelang jam 11 malam loh. Semua motor kami tuh dilengkapi sama lampu tambahan ya, itu yang bikin kami tuh pede untuk tarik gas meskipun di malam hari. Jadi lihat aja nih, lampu aku tuh pakai yang 40 watt aja, itu udah terang banget kan, mantap. Kloter lain dari region Depok tuh beberapa sudah ada yang tiba di Pulau Lombok ini 1 hari sebelumnya. Mereka kebetulan stay di Kuta Mandalika. Tadinya kami mau join ke sana juga, tapi karena cukup jauh ya, sekitar 1,5 jam harus riding, sedangkan kami sampai Lembar itu sudah hampir tengah malam. Jadi dengan pertimbangan jarak kami memutuskan untuk stay di Mataram saja yang lebih dekat.
Sekitar 35 menit kami riding, kemudian sampai di hotel. Yeay, perut sudah lapar dan juga udah gerah banget, aku pengen mandi. Guys, kita udah sampai di hotel di Kota Manggarai. Nama hotelnya Nabila Lombok. Selamat istirahat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Perjalanan kami dari Banyuwangi melintasi Pulau Bali dan sampai ke Pulau Lombok. Sampai jumpa di episode selanjutnya, perjalanan aku melalui Pulau Sumbawa sampai KM 0 Sape. Semoga kita semua sehat selalu, enjoy the ride, dan salam satu aspal.